Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati peribadahan kami ya Tuhan. Biar peribadahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sejenak ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti atas apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis didasarkan pada Ulangan 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan membidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tidak ada orang yang ingin diperbudak orang lain. Setiap orang ingin merdeka dan bebas. Bebas menentukan hidupnya, bebas menentukan rencananya, bebas menentukan apa yang akan dia jalani. Memiliki hak berkreasi dan berpendapat. Namun kenyataannya seiring perkembangan peradaban manusia, penjajahan dan perbudakan menjadi bagian dari interaksi manusia itu sendiri. Jadi manusia tidak pernah terlepas dari namanya interaksi sosial itu. Keinginan untuk berkuasa atas orang lain memang ada dalam diri manusia. Niat untuk menjajah dan memperbudak orang lain sangat kuat dalam diri manusia. Karena itu, sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah terjadi kepada umat pilihan Allah, yaitu kepada bangsa Israel. Mereka diperbudak di Babilonia, mereka diperbudak oleh bangsa asing. Dan surat ini mengingatkan melalui Musa bagaimana ketika mereka dulu mengingatkan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itu sebabnya aku memberikan perintah ini kepadamu. Penjajahan dan perbudakan merupakan manifestasi dari naluri manusia untuk berkuasa
atas orang lain. Bahkan memanfaatkan kehidupan orang lain demi keuntungannya sendiri. Ini sungguh bertentangan dengan penciptaan Allah, di mana manusia pada hakikatnya diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Imago Dei. Itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan nats ini juga menentang yang namanya perbudakan. Bangsa Israel diingatkan bagaimana dulu mereka begitu sakitnya diperbudak di tanah pembuangan. Bagaimana mereka dulu mengalami kesusahan. Budak pada ribuan tahun yang lalu tidak memiliki hak asasi. Budak itu diperjualbelikan. Budak itu seumpama seperti barang. Tapi seiring perkembangan peradaban manusia sekarang, teknologi pengetahuan semakin canggih, perbudakan itu ditentang. Hak asasi manusia itu sekarang benar-benar ditegakkan. Ternyata di tengah-tengah bangsa Israel sendiri terjadi perbudakan itu. Bangsa Israel memperbudak orang Ibrani. Orang Ibrani bekerja bagi bangsa Israel. Itulah yang mau diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Untuk mengingat bagaimana masa lalu mereka dulu, bagaimana pengalaman mereka dulu, bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh merdeka. Demikian kita juga orang percaya. Tuhan tidak ingin perbudakan itu. Dan nats ini menentang perbudakan, menekankan kebebasan umat Tuhan dari perbudakan. Jikapun ada perbudakan itu, harus ada batas-batasnya. Jangan sampai itu melanggar hak asasi dari manusia. Dikatakan hanya 6 tahun lamanya waktu yang diberikan untuk bekerja. Pada tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Dan mereka juga harus diberikan bekal. Tidak hanya dibebaskan begitu saja. Tapi memberikan modal bagi mereka untuk hidup selanjutnya. Apa yang mau kita lihat dari sini? Bagaimana kita sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Itu bisa terwujud ketika kita menghidupi kemerdekaan itu sebagai wujud tindakan mengasihi sesama kita manusia. Hal kecilnya saja, ketika kita menolong orang lain, jangan anggap ketika kita menolong orang, kita sudah memiutangi orang. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, jangan anggap itu sebagai utang, supaya dia membalaskan lagi kepada kita. Kita telah terlebih dahulu merasakan kasih itu, merasakan kemerdekaan itu. Oleh karena itu, kita juga harus memberikan kemerdekaan itu juga kepada sesama kita manusia. Dan juga di tengah-tengah kelemahan kita, manusia, terkadang kita sering lupa ketika kita mengalami kesuksesan. Siapakah orang yang berperan dalam itu?
Apakah ada orang yang berperan dalam itu? Jangan memegahkan diri sendiri, jangan menganggap bahwa keberhasilan itu adalah usaha kita sendiri. Itu tidak terlepas dari bantuan orang lain. Itu tidak terlepas dari penyertaan dan kasih karunia Allah atas kita. Jadi jangan sampai ada dari kita ketika kita sudah merasakan kemerdekaan, memperoleh keberhasilan, kita menganggap itu adalah karena kebolehan kita. Bukan. Itu semua adalah karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita telah dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa, dari belenggu dosa melalui pengorbanan anaknya. Kita juga diberikan kebebasan sebagai umat Kristen. Kebebasan seperti apa? Kebebasan yang memiliki patron. Kebebasan yang bukan melakukan sesuka hati kita. Melakukan keinginan daging. Kita diajak untuk menjadi mitra kerja Allah di dunia ini. Untuk memberikan kebebasan, melepaskan perbudakan, menyuarakan kebenaran. Terkadang memang kebenaran itu sulit untuk diungkapkan. Apalagi jika status orang itu bisa dikatakan rendah atau miskin. Tapi itu yang mau diajak dari kita, bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu. Kita boleh bersuka cita karena besok adalah Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita sadari bahwa kita telah melewati, leluhur kita telah melewati masa-masa perjuangan bagaimana diperbudak Jepang dan Belanda pada saat itu. Kita sudah mengetahui bagaimana sejarah yang panjang itu, sejarah yang menyakitkan itu, hingga menumpahkan darah. Apakah kita mau meneruskan perbudakan dan penjajahan itu? Kita diajak melalui firman Tuhan hari ini. Kita adalah orang bebas. Tetapi kebebasan itu bukan hanya sekedar memenuhi keinginan, hasrat. Sungguh jauh daripada itu. Kita terpanggil untuk membebaskan. Orang Kristen dilarang untuk memperbudak orang lain. Perbudakan itu harus dihapuskan. Kita tidak hanya diminta untuk bersuara, menyuarakan hak azazi manusia, tapi kita juga diminta untuk bertindak dan mewujudkan hak azazi itu. Melalui pemikiran kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita. Kita adalah orang bebas yang terpanggil untuk melayani semua orang dengan segenap hati. Itulah yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, marilah kita menjadi pelaku kemerdekaan itu. Kita telah dimerdekakan. Kita juga harus memerdekakan orang lain. Hati-hati, jangan sampai karena perkataan kita, karena tindakan kita, kemerdekaan orang lain terkungkung. Orang lain tertekan. Marilah melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak menjadi mitra kerja Allah sebagai manusia yang merdeka,
kita juga harus memerdekakan orang lain melalui wujud kasih, belas kasih kita terhadap orang lain, hubungan kita terhadap sesama kita. Salam merdeka, kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Kami diingatkan bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu bersumber dari Engkau ya Tuhan. Ajari kami memakai kebebasan itu untuk taat dan disiplin di dalam hidup kami. Jauhkan kami ya Tuhan dari niat-niat untuk menekan orang lain, mengkungkung kebebasan orang lain. Ingatkan kami ya Tuhan, Engkau yang memberikan kemerdekaan itu. Kami juga harus membagikan itu kepada saudara-saudara kami melalui wujud kasih, perbuatan wujud hidup kami. Jangan sampai ya Tuhan, kami merenggut hak azazi orang lain. Jangan sampai ya Tuhan, kami merenggut kebebasan orang lain. Ingatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan keadilan, yang saat ini masih jauh dari kemerdekaan ya Tuhan. Merasakan kebebasan itu, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang menghiburkan, memberikan senantiasa pengharapan. Semua hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.